Halo Smart Investor, selamat datang di channel Belajar Saham. Kali ini kita akan membahas apa itu IPO, mengapa perusahaan melakukan IPO, apakah saham IPO harganya selalu naik, apakah saham IPO bisa cuan ribuan persen, dan bagaimana cara membeli saham IPO. Disclaimer, informasi ini disampaikan untuk tujuan investasi jangka panjang, bukan untuk trading jangka pendek. Analisa disampaikan untuk informasi, bukan untuk rekomendasi. Do it at your own risk. Apa itu IPO? IPO atau Initial Public Offering adalah suatu proses di mana sebuah perusahaan pertama kali mendaftarkan diri ke Bursa Efek Indonesia. Perusahaan melepas sebagian kepemilikan sahamnya untuk ditawarkan kepada umum. Istilah lain dari perusahaan yang melakukan IPO adalah go public. Mengapa perusahaan melakukan IPO? Perusahaan yang melakukan IPO mendapat manfaat sebagai berikut. Pertama, memperoleh sumber pendanaan baru, di mana pendanaan baru ini dapat digunakan untuk pengembangan bisnis, ekspansi, merger akuisisi, membayar hutang, dan sebagainya. Kedua, meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang go public akan meningkatkan reputasinya, serta mendapat akses ke perbankan yang lebih mudah. Ketiga, meningkatkan kemampuan untuk menjaga kelangsungan bisnis perusahaan, atau istilahnya adalah meningkatkan kemampuan going concern. Hal ini terutama jika terjadi kasus seperti perselisihan antar pemilik perusahaan. Keempat, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan IPO diliput oleh media sehingga bisa menjadi alat marketing bagi perusahaan. Kelima, mendapatkan keringanan pajak penghasilan usaha. Apa syarat perusahaan untuk IPO? Berikut syarat perusahaan untuk melakukan IPO, yaitu harus berbadan hukum, memiliki struktur yaitu komisaris independen, direktur independen, komite audit, unit internal audit, dan sekretaris perusahaan. Perusahaan telah mengoperasikan bisnis yang sama selama 3 tahun. Perusahaan membukukan laba usaha pada pembukuan 1 tahun terakhir, memiliki aset berwujud dengan nilai minimal 100 miliar. Mencantumkan hasil audit laporan keuangan minimal 3 tahun terakhir dengan opini wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan syaratnya, ada 2 tipe pencatatan, yaitu pencatatan perusahaan di papan utama dan papan pengembangan. Apakah saham IPO harganya selalu naik? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita bandingkan harga saham yang ditawarkan pada saat IPO dengan harga saham saat ini. Apakah pasti mengalami kenaikan? Kita akan mengambil data dari 56 perusahaan yang melakukan IPO di tahun 2018. Artinya, sahamnya sudah diperdagangkan selama lebih dari 1 tahun, sehingga terlihat kinerja sesungguhnya dari perusahaan tersebut. Berikut adalah daftar perusahaan yang melakukan IPO di tahun 2018. Di sini kita melihat ada 56 perusahaan yang melakukan IPO dalam 1 tahun mulai dari tanggal 16 Januari sampai tanggal 26 Desember. Apakah saham-saham IPO ini mengalami kenaikan harga? Berikut perbandingan antara harga saat IPO dengan harga saham saat ini tanggal 14 Juli 2020, serta berapa return yang dihasilkan. Dari data ini ternyata dari 56 saham IPO, ada 23 saham atau 41% yang mengalami keuntungan alias cuan, dan ada 33 saham atau 59% yang mengalami kerugian alias boncos. Jika kita analisa lagi datanya, maka bisa kita kelompokkan sebagai berikut. Ada 6 saham atau 11% yang mencetak keuntungan di atas 500%. Ada 6 saham atau 11% yang mencetak keuntungan di atas 100%. Ada 5 saham atau 9% yang mencetak keuntungan di atas 30%. Ada 6 saham atau 11% yang mencetak keuntungan di bawah 30%. Ada 7 saham atau 13% yang mengalami kerugian di bawah 20%. Ada 5 saham atau 9% yang mengalami kerugian lebih dari 20%. Ada 11 saham atau 20% yang mengalami kerugian lebih dari 40%. Ada 10 saham atau 18% yang mengalami kerugian lebih dari 60%. Dan ada 6 saham atau 10% yang akhirnya tidur di harga terendah Rp50 alias saham gocap anggota klub LQ50, yaitu 1. Nusa, Kapas, Andi, dan Yellow. Kalau kita perhatikan grafik harganya, ada pola harganya diangkat dulu di awal. Kemudian setelah berapa lama harganya dibanting sampai ke level gocap. Apakah ini permainan dari para market maker? Anda silakan menyimpulkan sendiri. Apakah saham IPO selalu naik harganya di hari pertama? Mari kita perhatikan saham-saham IPO berikut.
Saham CAKK harga IPO 198. Di hari pertama IPO ditutup dengan harga 108 turun minus 45%. Saham CCSI harga IPO 330. Di hari pertama IPO ditutup dengan harga 246 turun minus 25%. Hal yang sama dialami oleh saham IPTV, BAPI, KARS, dan PPRE yang langsung rontok di hari pertama IPO. Jadi, apakah saham IPO bisa cuan ribuan persen? Bisa saja. Lihat saham TCPI yang menghasilkan cuan 2.200% dan saham Sure yang cuan 1.700%. Tapi probabilitas saham IPO mengalami kerugian justru lebih besar. Mencari saham IPO yang bisa cuan ribuan persen ibaratnya seperti dongeng mencari kodok yang dicium bisa jadi pangeran. Jika Anda sangat beruntung, maka Anda bisa mendapat sang pangeran. Jika tidak, Anda hanya mencium kodok. Apa saja proses saham IPO? Saham IPO akan mengalami 7 proses berikut. Pertama, penawaran awal atau book building selama 2 minggu. Kedua, pernyataan efektif dari OJK. Ketiga, penawaran umum. Keempat, penjatahan. Kelima, distribusi saham. Keenam, pengembalian dana atau refund. Ketujuh, pencatatan saham di BI. Bagaimana cara membeli saham IPO? Jika Anda sudah terdaftar di sekuritas, Anda akan mendapat email berupa formulir penawaran awal atau book building. Di form ini akan ada kolom yang harus diisi terkait berapa jumlah lot saham yang dipesan dan kisaran harganya, sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh emiten yang IPO. Karena jumlah lot yang ditawarkan terbatas, maka ada kemungkinan Anda tidak mendapat jumlah lot sesuai yang Anda pesan, istilahnya oversubscribe, yaitu jumlah saham yang dipesan melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan. Penjatahan jumlah lot ini akan ditentukan oleh pihak penjual dengan beberapa pertimbangan seperti seberapa besar dan berapa sering transaksi yang Anda lakukan di sekuritas tersebut, serta berapa lama Anda sudah tercatat sebagai nasabah. Jumlah kelebihan dana akan di-refund atau dikembalikan dalam waktu sekitar 1 minggu. Di tengah masa pandemik tahun 2020, keyakinan emiten terhadap pasar modal masih sangat tinggi. Sampai saat ini, sudah tercatat ada 32 emiten yang melakukan listing. Kesimpulan tentang saham IPO. Pertama, tidak benar bahwa semua saham IPO akan mendapat keuntungan sejak dilakukan listing. Bahkan ada saham yang pada hari pertama IPO justru harganya langsung jatuh. Membeli saham yang baru IPO bisa saja memberikan cuan ribuan persen, tapi secara statistik resikonya jauh lebih besar. Saham IPO rawan dipermainkan oleh market maker. Volatilitas harga akan sangat tinggi dalam 1-2 minggu pertama. Kemudian saham-saham tertentu menjadi tidak likuid dan sulit untuk diperdagangkan. Risiko terburuknya adalah saham akan tidur di level gocap. Kedua, berinvestasi di saham IPO hampir seperti sebuah spekulasi dibandingkan investasi. Karena kita belum tahu kinerja perusahaan tersebut, Anda perlu menganalisa seberapa besar minat pasar terhadap saham tersebut. Biasanya, peminat saham IPO akan memperhatikan apakah perusahaan yang IPO tersebut sudah terkenal, memiliki produk yang menguasai pasar, dan memiliki prospek bisnis yang bagus di masa depan. Ketiga, jangan tergiur membeli saham IPO dengan mimpi arah berkali-kali dan cuan ribuan persen dalam waktu singkat. Jika saham IPO ini dikuasai oleh market maker, maka mereka bisa melakukan arah berhari-hari. Market maker bisa pasang bid yang tinggi tanpa ada yang bisa menjual, karena sahamnya dikuasai oleh mereka sendiri. Setelah harga saham diangkat terbang tinggi, market maker kemudian ingin distribusi ke retail yang tergiur dengan cara mempertebal antrian bid dan offer. Sehingga minat retail untuk trading saham tersebut jadi meningkat. Dan setelah retail terpancing masuk di harga tinggi, maka Anda sudah tahu akhir ceritanya seperti apa. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.